Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Fadila and I'm from English Education Department 2020 and from Universitas Negeri Makassar. So in this video, I'd like to explain about chapter 2 from Research Methodology, Tools and Techniques books. So without any further ado, let's start it. The first, I would explain what research is, and word research is comprises of two words, re plus search. It means to search again. So research means a systematic investigation or activity to gain new knowledge of the already existing facts. And research is also considered as the application of scientific method of solving the problems. It is a systematic, formal, and intensive process of carrying on the scientific method of analysis. So let's go to the chapter 2, which research process atau proses penelitian. Research process atau proses penelitian ialah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Tindakan atau langkah-langkah tersebut ialah yang pertama, yaitu formulating the research problem atau merumuskan masalah penelitian. Hal pertama yang harus dilakukan peneliti ialah merumuskan masalah penelitian. Peneliti harus memutuskan topik yang akan menjadi pembahasan pada penelitiannya yang sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, yaitu extensive literature survey atau survei literatur ekstensif. Setelah merumuskan masalah, peneliti harus melakukan survei literatur ekstensif yang berhubungan dengan masalah. Peneliti bisa mencari referensi dari bibliografi sebuah penelitian, jurnal akademik, buku, dan lain-lain. Yang ketiga, developing the research hypothesis atau mengembangkan hipotesis penelitian. Setelah melakukan survei, peneliti harus menyatakan atau mengembangkan hipotesis dari penelitian. Pengembangan hipotesis dilakukan dengan mempertimbangkan bukti yang sudah ada dan menggunakan penalaran untuk menyimpulkan apa yang akan terjadi. Yang keempat, yaitu preparing the research design atau menyiapkan desain penelitian. Setelah adanya hipotesis penelitian, peneliti harus menyiapkan desain penelitian yang mana menentukan di mana penelitian akan dilakukan, metode penelitian apa yang akan digunakan, cara pengambilan data, alat-alat apa saja yang akan digunakan, dan bagaimana cara penggunaannya. Dan fungsi desain penelitian adalah menyediakan pengumpulan bukti yang relevan dengan upaya, waktu, dan pengeluaran yang optimal. Yang kelima, yaitu determining sample design atau menentukan desain sampel. Desain sampel adalah rencana pasti yang ditentukan sebelum data benar-benar dikumpulkan untuk mendapatkan sampel dari populasi tertentu. Desain sampel dapat berupa probability sample atau non-probability sample. Probability sample ialah metode pengambilan sampel di mana semua anggota populasi memiliki kesempatan yang ditentukan sebelumnya dan setara untuk menjadi bagian dari sampel. Adapun non-probability sample ialah metode pengambilan sampel di mana tidak ada kemungkinan yang melekat pada unit populasi dan seleksi bergantung pada penilaian subjektif dari peneliti. Yang keenam, yaitu collecting the research data atau mengumpulkan data penelitian. Setelah mengumpulkan sampel, maka akan tiba pada proses pengumpulan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Dalam hal survei, data dapat dikumpulkan dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, melalui observasi. Yang kedua, melalui wawancara pribadi. Yang ketiga, melalui wawancara telepon atau dengan menggunakan kuesioner dan melalui schedules. Yang ketujuh ialah execution of the project atau pelaksanaan proyek.
Pelaksanaan proyek merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Jika pelaksanaan proyek berjalan pada jalur yang benar, data yang akan dikumpulkan akan memadai dan dapat diandalkan. Selanjutnya, kita sampai pada analisis of data atau analisis data. Analisis data membutuhkan sejumlah operasi yang berhubungan erat seperti pembentukan kategori, aplikasi dari kategori ini untuk data mentah melalui coding, tabulasi, dan kemudian menggambar inferensi statistik. Analisis berhasil setelah tabulasi, umumnya didasarkan pada perhitungan berbagai persentase dan koefisien. Dengan menerapkan berbagai formula statistik yang diterapkan dengan baik. Dalam proses analisis, hubungan perbedaan yang mendukung atau bertentangan dengan hipotesis asli atau baru harus mengalami tes signifikansi untuk menentukan dengan apa data validitas dapat dikatakan sebagai kesimpulan. Selanjutnya, yaitu hypothesis testing atau pengujian hipotesis. Setelah menganalisis data, peneliti selanjutnya menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Apakah fakta mendukung hipotesis atau justru sebaliknya? Pengujian hipotesis akan menghasilkan penerimaan atau penolakan hipotesis. Selanjutnya, yaitu generalization and interpretation atau generalisasi dan interpretasi. Jika suatu hipotesis diuji, peneliti harus sampai pada generalisasi, yaitu membangun teori. Jika peneliti tidak memiliki hipotesis untuk memulai, ia mungkin berusaha menjelaskan temuannya berdasarkan beberapa teori. Dalam hal ini dikenal sebagai interpretasi. Dan yang terakhir ialah preparing the report or presentation of the result, atau penyusunan laporan atau memaparkan hasil penelitian. Yang terakhir, peneliti harus menyiapkan laporan tentang apa yang telah dilakukan. Susunan laporan ialah sebagai berikut. Adapun halaman pendahuluan, teks utama, dan materi akhir. Halaman pendahuluan seperti judul, acknowledgement, and index. Teks utama berisi introduction, review of literature, and metodologi. Adapun halaman akhir yaitu conclusion dan reference or bibliography. And I think that's all from my explanation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.